Oke, sekarang Bapak akan bahas dulu yang oke, bentar. Oke, screen Bapak udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Ya. Nih, Bapak sudah siapkan ini materi tentang keseimbangan pasar nih. Jadi di soal USN biasanya minimal suka ada 1 atau 2 soal tentang pasar. Jadi gini, materi tentang pasar itu dibahas di kelas 10, itu di semester yang pertama. Jadi intinya gini, pasar itu menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi kalau pasar itu minimal harus ada 2 pihak, harus ada pihak pembeli dan harus ada pihak penjual. Nah, ketika bertransaksi ada deal-dealan, tawar-menawar, dan terjadi deal, pembeli sepakat maupun penjual sepakat, maka terjadilah keseimbangan pasar atau transaksi keuangan. Nah, dalam ekonomi disebutnya keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar itu ketika keinginan pembeli sama dengan keinginan penjual. Keinginan soal apa? Ya, sebentar. Jadi keinginan soal apa? Keinginan baik harganya maupun kuantitas yang akan dibeli atau yang dijualnya sudah sepakat. Jadi kesepakatan antara pembeli dan penjual itu namanya keseimbangan pasar. So, pada dasarnya keinginan pembeli dan keinginan penjual itu berbeda. Kalau pembeli ingin harga yang lebih rendah, tapi kalau penjual cenderung ingin harga yang lebih tinggi. Nah, ketika ada transaksi, ketika sudah deal, tawar menawar, sepakat, maka terjadilah keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi ketika keinginan pembeli dan keinginan penjual itu sama. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah harganya berapa dan berapa jumlah yang ingin dibeli dan yang ingin dijualnya. Nah, kalau ekonomi dilihat dari kacamata matematika nih, kacamata matematis, maka perilaku pembeli itu dibuat dalam bentuk fungsi. Nih, dalam matematika kalian sudah membahas tentang fungsi linier, garis lurus itu. Nah, perilaku pembeli itu bisa dibuat dalam bentuk fungsi matematis. Namanya fungsi permintaan. Kenapa disebut permintaan? Karena perilaku pembeli itu dipengaruhi oleh hukum permintaan. Jadi kalau pembeli itu menghadapi harga yang sedang tinggi, biasanya jumlah yang dibelinya akan rendah. Tapi kalau harganya, Bapak, ya? itu Angel belum di ACC katanya mau masuk. Oh ya, sebentar. Ya. Sebentar. Angel mana Angel. Oh iya, ada. Ya, sip. Oke. Nanti kalau ada apa-apa langsung kasih tahu Bapak aja ya. Kalau oke, kita lanjutkan. Nah, bentar. Nah, kalau penjual itu terpengaruh oleh hukum penawaran. Nah, ini berbeda kalau penjual. Kalau harga yang dihadapi lagi tinggi, biasanya yang dijualnya akan diperbanyak. Tapi kalau harganya lagi rendah, biasanya jumlah barang yang akan ditawarkannya itu akan dikurangi sedikit. Nah, perilaku pembeli dan penjual ini dibuat dalam bentuk fungsi matematis. Nah, ketika terjadi keseimbangan pasar itu terjadi ketika fungsi permintaan atau perilaku pembeli sama dengan perilaku penjual. Jadi perilakunya sama. Nah, fungsi permintaan itu biasanya bisa dalam bentuk KID. Nah, yang kemarin soal seperti yang kemarin, misal KID sama dengan min 25.000 min 5P misalkan. Nah, itu soalnya berarti dalam bentuk KID. Dan QS misalkan min 20.000 ditambah 2P misalkan. Nah, itu kalau soalnya dalam bentuk QD seperti itu, maka rumus keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS. Tapi soal juga bisa dalam bentuk P. Misal diketahui fungsi permintaan P sama dengan 200 min 5 Q misalkan. Dan fungsi penawarannya PS sama dengan min 20 ditambah 5 misal. Nah, ini berarti yang digunakan adalah rumusnya adalah PD sama dengan PS. Intinya adalah rumus matematika ini adalah perilaku pembeli sama dengan perilaku penjual. Maka akan bisa dicari berapa keseimbangan pasarnya.
Nah, poinnya adalah keseimbangan pasar itu kita akan mencari pada tingkat harga berapa keseimbangan pasar terjadi dan berapa jumlah Q-nya, jumlah yang akan dibeli dan yang akan dijualnya, dan itu sama baik keinginan pembeli maupun keinginan penjual. Nah itu. Pak, maaf Ya. memotong. Yang Angel belum di ACC, Pak. Angel udah Iya. belum deh, kayak sebentar. Itu awalnya Pak yang tadi Mas. Oh sekarang, nah ya, nah udah sip, lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi fungsi keseimbangan pasar itu terjadi ketika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah sekarang dalam pasar, kalau tadi murni keinginan pembeli dan murni keinginan penjual, jadi pasar itu bisa juga tanpa ada campur tangan pihak luar. Namun kondisi yang sekarang yang terjadi di lingkungan kita itu pemerintah sudah masuk ke dalam pasar. Nah, belum dalam bentuk campur tangan. Jadi intervensi ke pasar. Nah, bentuk intervensi ke pasar itu ada dua. Dengan menarik pajak atau memberikan subsidi. Nah, yang pertama nih pajak. Jadi kalau pemerintah sudah masuk ke pasar, maka dengan dalam bentuk pajak, penarikan pajak, maka dampaknya terhadap keseimbangan pasar adalah harganya akan naik. Soalnya dikenakan pajak dari harga semula sebelum dikenakan pajak. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, kalau harganya naik, maka jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakatnya akan turun. Nah, itu dampaknya. Jadi, kalau keseimbangan pasar sebelum pajak itu murni keinginan pembeli dan penjual. Tapi ketika pemerintah masuk ke pasar mengenakan pajak, maka harganya akan naik. Nah, rumus keseimbangan pasar setelah pajak ini biasa suka simbolnya aksen nih, aksen yang kayak gini. Nah, kalau soalnya dalam bentuk Q nih, seperti soal di OSN yang kemarin, yang soal nomor 10, itu rumusnya adalah QD sama dengan QS aksen. Nah, yang berubah adalah perilaku penawarannya. Jadi kalau QD-nya tetap, tapi fungsi penawarannya yang berubah. Kenapa fungsi penawaran yang berubah? Kenapa perilaku? Kalau penawaran itu kan penjual. Soalnya pajak itu datangnya alurnya nih, alurnya ke penjual dulu. Nah, nanti penjual akan menaikkan harga. Nah, ada pajaknya. Seperti itu. Nah, mencari QS aksen itu B dikali P min T plus A. Nah, di sini kalian harus menentukan dulu B-nya berapa dan A-nya berapa. Nah, T-nya kan biasanya sudah diketahui. Nah, P mah tidak ada angkanya. Jadi biarkan saja. Nah, menentukan B inilah yang biasanya suka banyak yang salah. Seperti itu. Nanti kita bahas. Nah, kalau soalnya dalam bentuk P, nah berarti PD sama dengan PS aksen. Nah, fungsi penawarannya yang berubah. Jadi PS aksen itu fungsi penawaran PS ditambah T. Jadi ini langsung. So kalau ada pajak itu, nih kalau ada pajak, harganya langsung akan naik. Jadi fungsi penawaran langsung ditambah T. Tapi kalau dalam bentuk Q, nih T-nya nilainya negatif. Soalnya kalau pajak itu Q-nya akan turun. Makanya Q-nya turun nih, akan berkurang. Nah, itu simbolnya seperti itu. Nah, itu kalau ada pajak. Jadi keseimbangan pasar setelah ada pajak itu dampaknya harganya akan naik dan jumlah barang yang menjadi transaksinya itu akan turun. Oke. Gambarnya nggak. Kenapa? Gambarnya nggak ada yang materinya tuh. Gambarnya nggak ada? Iya Pak. Yang lain malah yang lain. Oh. Tadi kan dimatiin sama Bapak. Oh iya, belum di share. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah. Iya, lupa belum di share lagi. Ya, sip. Nah, ada Pak. Nah, udah. Jadi gini, rumusnya kayak gini. Jadi yang berubah adalah fungsi penawarannya. Jadi yang berubah kalau ada soal dalam bentuk Q, berarti QS-nya yang berubah menjadi QS aksen. Tapi kalau soalnya dalam bentuk P, berarti PS aksen. Jadi fungsi penawarannya yang berubah. Seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakannya keseimbangan pasar, ya tetap QD sama dengan QS. Atau kalau dalam bentuk P, berarti PD sama dengan PS. Seperti itu. Nah, kalau ada subsidi ini, campur tangan pemerintah kalau ada subsidi, dampaknya terhadap keseimbangan pasar adalah harga jadi turun. Soalnya pemerintah memberikan subsidi sehingga harganya turun. Nah, jumlah barang yang diperjualbelikannya biasanya akan naik sesuai dengan hukum permintaan. Kalau harganya turun, maka jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakat itu